Jika kalian akan mendaftar PPPK tahun 2025 ini, kalian mesti familiar dengan beberapa tipe soal dari tes PPPK tahun 2025. Oke teman-teman, jadi bagi kalian yang baru saja menemukan channel kami Mars Entertainment, jangan lupa untuk menonton video-video kami sebelumnya yang juga berisi tentang materi-materi soal-soal prediksi yang sekiranya akan keluar di tes PPPK tahun 2025 ini. Oke teman-teman, mari kita lanjut untuk membahas nomor 15 dan juga 16. Oke, jadi di nomor 15 dikatakan bahwasanya seseorang manajer mendapati bahwa bahan yang telah disiapkan tidak sesuai spesifikasi teknis yang diperlukan. Jadi bahannya sudah ada tapi tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan. Apakah langkah yang paling bijak untuk segera mengatasi masalah seperti ini? Jadi yang ditanyakan ialah langkah mengatasi masalah. Nah, di sini ada 5 pilihan jawaban ya, teman-teman. Nah, seperti biasa, mari kita mulai menyeleksi beberapa pilihan jawabannya. Oke, yang bagian A, membeli bahan baru tanpa koordinasi dengan tim teknis. Nah, ini enggak ya teman-teman, karena pilihan A ini yaitu membeli bahan baru tanpa koordinasi itu akan beresiko untuk terjadinya kesalahan. Jadi, kesalahan berulang ketika kita membeli bahan baku tanpa melakukan koordinasi dengan tim teknis. Sedangkan tim teknis inilah yang mengatur seperti apa spesifikasi bahan yang diperlukan gitu ya teman-teman. Kemudian yang bagian B, menggunakan bahan yang tersedia sambil mencari alternatif. Nah, jadi yang bagian B ini cukup lumayan benar ya teman-teman. Namun lagi-lagi bahan yang tersedia tadi kan dikatakan kalau si bahan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, sehingga opsi A ini masih perlu diragukan karena bahannya itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada, kayak gitu ya teman-teman. Kemudian yang bagian C, menghentikan seluruh operasional hingga bahan yang sesuai tersedia. Nah, bagian C, menghentikan operasional itu justru menjadi tidak efisien ya teman-teman. Itu jadi solusi yang tidak efisien dan tentunya akan menimbulkan dampak negatif gitu ya. Kemudian yang bagian D, sehingga pilihan C ini kurang betul. Kemudian yang bagian D, mengajukan penggantian bahan sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam kajian awal. Jadi yang bagian D ini merupakan langkah yang memastikan bahwa bahan yang digunakan itu memenuhi standar teknis dan kualitas yang telah direncanakan. Jadi memang mengajukan penggantian bahan sesuai dengan spesifikasi itu perlu ya teman-teman di kajian awal agar kita mendapatkan bahan yang sesuai spesifikasi teknis. Kemudian yang bagian E, membuat modifikasi layanan untuk menyusun bahan yang tersedia. Nah, bagian E, memodifikasi layanan untuk menyesuaikan bahan yang tersedia itu dapat menyimpang dari tujuan awal dan justru akan berpotensi menurunkan kualitas. Nah, kayak gitu ya teman-teman, sehingga dari kelima pilihan jawaban yang ada, pilihan yang paling masuk akal ialah bagian D. Jadi ingat ya teman-teman, bahwasanya dari soal ini itu bisa kita tebak atau bisa kita mengerti bahwasanya kegiatan ini itu belum terlaksana dan ditemukan bahwasanya ternyata bahan yang disiapkan itu tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada. Nah, bagian B,
ini kan dia mengatakan bahwa menggunakan bahan yang tersedia sambil mencari alternatif. Jadi maksud bagian B ialah tetap menggunakan bahan-bahan yang tidak sesuai spesifikasi ini sambil mencari alternatif. Nah, poin itulah yang membuat bagian B ini kurang tepat ya teman-teman, karena akan menggunakan bahan yang tidak sesuai spesifikasi untuk mencari alternatif. Sehingga pilihan yang paling bijak memang ialah untuk mengajukan penggantian bahan agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang sudah ditentukan, kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi ebook ini itu dapat teman-teman dapatkan dengan harga hanya mulai dari 30 ribuan saja dengan menghubungi admin kami di nomor yang sudah tertera di layar atau mengakses link yang sudah kami cantumkan ya teman-teman. Kemudian mari kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke teman-teman, jadi di soal nomor 16 ini itu dikatakan bahwasanya saat merancang rencana layanan operasional ditemukan konflik prioritas antara dua kebutuhan penting. Apakah langkah terbaik untuk menyelesaikannya? Langkah penyelesaian terjadi konflik prioritas antara dua kebutuhan penting. Oke teman-teman, jadi di sini ada 5 ya pilihan jawaban yang sudah disediakan. Jadi teman-teman, mari kita mulai langsung saja untuk menyeleksi soal-soal yang ada, menyeleksi pilihan jawaban yang ada. Nah, bagian A memprioritaskan kebutuhan yang lebih murah. Jadi yang bagian A ini sepertinya masih kurang tepat ya teman-teman, karena memprioritaskan bahan yang lebih murah tanpa menganalisis itu dapat menyebabkan kerugian jangka panjang, sehingga pilihan A ini sangat beresiko. Oke, jadi kita lanjut lagi di pilihan B, karena yang ditanyakan ialah tentunya solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian yang bagian B membuat analisis risiko dan manfaat untuk menentukan prioritas. Nah, ini bisa jadi ya teman-teman, karena membuat analisis risiko itu memang penting dan menentukan manfaat untuk menentukan prioritas itu juga penting. Jadi langkah ini itu merupakan metode rasional yang mempertimbangkan dampak, urgensi, dan manfaat dari masing-masing kebutuhan, sehingga kita itu dapat memilih prioritas yang paling strategis. Oke, kemudian yang bagian C, mengabaikan salah satu kebutuhan untuk mempercepat proses. Nah, ini tidak juga ya teman-teman, karena ini akan beresiko dan menyebabkan kerugian jangka panjang juga. Kemudian yang bagian D, meminta pihak eksternal untuk menentukan keputusan. Nah, meminta pihak eksternal untuk mengambil keputusan itu menunjukkan sikap yang kurang profesional gitu ya, dan tentunya menunjukkan kurangnya tanggung jawab, sehingga pilihan D ini juga tidak termasuk pilihan atau langkah yang terbaik. Kemudian yang bagian E, melaksanakan kedua kebutuhan secara bersamaan tanpa evaluasi. Nah, ini juga tidak ya teman-teman, karena melaksanakan kedua kebutuhan tanpa evaluasi itu dapat membebani sumber daya dan mengakibatkan ketidakefisienan. Sehingga dari soal ini pilihan jawaban yang paling benar ialah bagian B, yaitu membuat analisis risiko dan manfaat untuk menentukan prioritas. Oke teman-teman, jadi itu dia 2 soal latihan kita pada hari ini. Jadi bagi teman-teman yang masih baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengecek soal-soal sebelumnya yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya, agar teman-teman bisa lebih mantap lagi untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Oke teman-teman semua, jangan lupa menghubungi admin juga jika teman-teman ingin mendapatkan ebook seperti ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.